Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita membahas syarat sholat yang selanjutnya, yaitu menghadap kiblat. Jadi sholat fardu itu harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Karenanya sholat fardu tidak sah dikerjakan di dalam kendaraan. Kenapa? Karena pasti bulak belok. Kecuali kendaraannya berupa kereta api. Kenapa di dalam kereta bisa? Karena kereta ini lama lurusnya. Beda kalau di mobil, pasti bulak belok. Jadi menghadap kiblat ini harus dari awal, semenjak takbiratul ihram sampai salam. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini boleh menghadap kemana saja. Misalnya di dalam perjalanan waktu duha, kita belum duha, kita langsung sholat duha sambil duduk, gak harus menghadap kiblat. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu itu wajib menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Dan menghadap kiblat juga, yang menghadapnya itu dadanya, bukan wajahnya. Oleh karena itu, ketika kita sholat berjamaah, kita ada di shaf kedua, di depan kita ada yang batal wudunya. Kemudian dia mau keluar, dia lewat di samping kita. Kita kasih jalan. Karena kalau tidak kita kasih jalan, takutnya nanti dia kena pundak kita, kemudian dada kita akan bergeser. Sehingga sholat kita pun batal. Kenapa? Dada kita nggak menghadap ke kiblat. Begitu juga ketika kita salam. Mutar ke belakang itu hanya kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Semakin belakang, semakin banyak orang yang dilihat, semakin baik. Tapi tetap yang muter hanya kepalanya saja, hanya wajahnya saja. Jangan dengan badannya. Kalau muternya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi, dadanya jadi ke samping. Ini menyebabkan sholatnya batal. Kenapa? Karena dadanya nggak menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat harus dari awal sampai akhir. Dan yang menghadapnya adalah dadanya, bukan wajahnya. Karena yang wajib menghadap kiblat itu dadanya. Ketika ada seseorang yang ribut di sampingnya misalnya, kemudian wajahnya noleh, balik lagi, ini tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dadanya tetap ke kiblat. Tapi kalau menolehnya karena main-main, bermain niatnya, maka tetap batal. Kenapa? Ada niat main-main. Kemudian bagaimana cara menentukan arah kiblat? Ini dibagi menjadi dua. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Yang dekat dibagi dua cara, yang jauh pun dibagi menjadi dua cara. Sekarang kita bahas dulu jika kita dekat dengan Ka'bah. Kiblat itu Ka'bah. Orang yang dekat dan dia melihat Ka'bah, maka dia harus tepat ke Ka'bah. Betul-betul mengarah Ka'bah. Baik itu ke tengahnya Ka'bah ataupun ke sampingnya Ka'bah sama. Yang penting kalau pakai penggaris, itu kita nyentuh Ka'bah. Kalau pakai penggaris, artinya betul-betul mengarah. Baik itu tengahnya ataupun sampingnya. Berarti orang yang seperti ini bagi orang yang sedang berada di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, dan di dalamnya, bukan di luar, karena di luar dia tidak melihat Ka'bah. Kemudian yang kedua, tidak melihat Ka'bah. Kalau dia tidak melihat Ka'bah, maka dia mengikuti yang melihat Ka'bah. Nanti kalau kita ke Mekah, mudah-mudahan kita ke sana, telat aja sebentar,
maka kita akan kebagian sholat fardu itu di luar. Sholat berjamaahnya di luar Masjidil Haram. Panjang sampai ke jalan. Karena dia nggak melihat, dia hanya mengikuti orang yang di depannya. Yang di depannya pasti ikut yang di depannya, terus nyambung sampai kepada orang yang melihat Ka'bah. Ini bagi orang yang dekat dengan Ka'bah atau sedang di Masjidil Haram. Kalau ini di dalam Masjidil Haramnya, ini di luar Masjidil Haram. Jadi kiblat itu bukan barat, tapi Ka'bah. Kebetulan kita ini daerah timur dari Masjidil Haram, dari Mekah, maka kiblatnya ke barat, geser sedikit ke kanan. Kemudian cara menentukan arah kiblat jika kita jauh. Kalau kita sedang jauh dari Masjidil Haram, maka menentukan arah kiblatnya adalah dengan praduga. Sangkaan saja. Namun sangkaannya, praduganya bukan praduga yang asal-asalan, melainkan dengan jalan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh dengan pertimbangan yang matang dan menggunakan akal sehat. Siapa saja yang boleh ijtihad? Semua orang ini bisa berijtihad. Hanya saja dalam beberapa kasus ini hanya orang-orang tertentu, diantaranya para ulama yang bisa menentukan. Kalau di kita biasanya terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia. Mereka berijtihad. Berapa derajat sih kalau menggunakan kompas kiblat kita itu? Mereka yang menentukan arah kiblat. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan keilmuan mereka. Apalagi sekarang ada maps. Semakin mudah lagi untuk menentukan arah kiblat. Jika jauh, yang pertama dengan jalan ijtihad, yang kedua dengan taklid. Kita bahas dulu ijtihad. Kalau ini menggunakan kompas ya. Kalau kompas tidak ada, caranya dengan cara tradisional. Bagaimana caranya? Pertama kita siapkan mangkok berisi air. Kemudian kita celupkan silet. Dia pasti melayang di atas air. Dia akan muter. Ketika berhenti, itu kedua sisinya menentukan arah utara dan juga selatan. Kalau tidak percaya, silahkan coba. Biasanya kedua ujungnya itu mengarah utara dan juga selatan. Ini silet misalnya. Berarti ini utara, ini selatan. Barat ke sini. Karena tadi pagi matahari terbitnya daerah sini. Berarti tentukan ini timur, ini barat. Setelah ditemukan baratnya, geser aja sedikit. Inilah arah kiblat. Ini di Indonesia. Kalau daerah Amerika ya beda lagi. Afrika beda lagi. Setiap negara itu berbeda-beda. Kalau menggunakan kompas mudah. 290 derajat sampai 295 derajat. Ini sudah ditentukan arah baratnya mana, kemudian bergeser sedikit. Dan ini adalah hasil dari ijtihad ulama Indonesia. Kita ikuti kalau dengan kompas 290 sampai 295 derajat. Karena kita ini jauh, maka tidak perlu pas seperti orang yang melihat Ka'bah. Gak harus benar-benar pas ke Ka'bah. Menghadap berbeda dengan mengarah. Kalau mengarah itu betul-betul pas. Ini menghadap. Mang Dani di situ. Saya begini. Gak harus begini kan?
Dengan saya seperti ini pun, saya ngobrol dengan Mang Dani termasuk sopan. Karena masih menghadap. Walaupun tidak betul-betul mengarah. Berbeda kalau saya seperti ini. Ini kepala saya menoleh, tapi dadanya ke sana. Ini baru tidak menghadap. Tapi kalau masih seperti ini, Mang Dani sehat. Ini masih dianggap menghadap. Jadi kalau menggunakan kompas, gak harus pas 290 derajat. 280 pun masih dianggap sebagai menghadap kiblat. Kadang kan ada orang masuk ke masjid, dia mengukur menggunakan kompas. Pas diukur, ternyata 280 derajat. Wah, ini harus digeser nih. Yang terjadi apa? Pecah hati antara jamaah. Ada yang tersinggung. Kemudian desain di dalam masjid itu menjadi gak karuan. Kapasitas di dalam masjid pun berkurang. Karena pojok-pojoknya terambil kosong. Jadi kalau 280 derajat gak masalah. Itu masih dianggap sebagai menghadap. Karena itu hasil ijtihad ulama. Sebelum masjid itu dibangun, ulama-ulama berkumpul dulu, ditentukan arah kiblatnya. Setelah ditentukan barulah dibangun. Berarti itu hasil ijtihad ulama sekitarnya. Setelah itu terbangun, ada orang yang mau mengecek 280 nih, rubah, nggak bisa. Karena kiblat yang sudah ada pun itu adalah hasil dari ijtihad. Sedangkan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa rusak dengan ijtihad yang baru. Kalau ada orang yang mau merubah, berarti itu menggunakan ijtihad baru. Otomatis ijtihad yang dulu, yang ditentukan oleh ulama yang dulu, ini tidak bisa rusak. Sudah gunakan yang dulu saja. Kecuali hasil ijtihad yang dulu itu betul-betul rusak. Artinya ketika diukur, bukan hanya sekedar 280 derajat, tetapi 240 derajat. Berarti ke sini. Harusnya kiblat itu ke sana, ini malah ke sana. Nah, ini namanya keterlaluan. Kalau seperti ini, bolehlah dirubah. Karena hasil ijtihad yang dulu ini terlalu rusak. Sangat parah. Kalau bedanya hanya 10 derajat, itu nggak jadi masalah. Nggak harus dirubah lagi arah kiblatnya di dalam masjid tersebut. Cukup ikuti ijtihad yang dulu. Ataupun sebaliknya ketika diukur ternyata 310 derajat. Nggak usah dirubah juga. Karena itu tidak begitu rusak. Tapi kalau diukur ternyata 360 derajat, berarti kiblatnya ke sini, baru dirubah. Mafhum ikhwan? Ini saya bicara seperti ini supaya tidak terjadi perbelokan di dalam masjid. Masjid sudah bagus-bagus posisinya, ini malah dirubah. Akhirnya pada miring di dalam masjid. Yang paling aneh lagi, posisi makmum nggak dirubah. Yang dirubah hanya posisi imamnya saja. Sejadah imamnya agak diserongkan sedikit. Kalau betul harus pas 290 atau 295, ketika imamnya diserongin, berarti yang sah sholat hanya imam saja, makmum semua tidak sah. Jadi sekali lagi 280 derajat atau 310 derajat itu masih sah kiblatnya. Nggak harus diserongin lagi. Jangan sampai kita ini membuat bingung orang awam. Kasihan. Mereka bingung pas masuk masjid. Kok begini ya sejadahnya dimiring-miringin. Apalagi bagi orang-orang yang baru hijrah. Makin bingung mereka. Kemudian jika jauh, cara menentukan arah kiblatnya dengan taklid, mengikuti hasil
ijtihad. Maksudnya bagaimana? Ketika kita istirahat di dalam perjalanan, masuk ke dalam sebuah masjid, ini nggak perlu lagi mengukur, tapi ikuti saja hasil ijtihad. Arah kiblatnya ke situ, kita langsung ikuti saja ke situ, nggak harus mengukur lagi. Termasuk masjid-masjid yang sudah ada di masjid kita. Kalau arah kiblatnya sudah ke situ 280 derajat atau 310 derajat, ini nggak perlu dirubah lagi. Kita nggak perlu mengukur lagi. Mengikuti hasil ijtihad. Kecuali hasil ijtihadnya betul-betul salah sampai 250 derajat atau 350 derajat. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.